dari kelompok Lumut, Lucu dan Imut dari kelas BK1F, program studi keuangan dan perbankan. mata kuliah akuntansi jasa dan dagang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kesha Gabriel Sekorangkir dengan NIM 2505071098. Nama saya Yonatan Sipolon dengan NIM 2505072074. Saya Samuel Kelvin Manurung, NIM 2505072062. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tugas proyek kami dari Ibu Nurlinda mengenai perusahaan jasa dan dagang. Nah, di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Yang kedua adalah laba rugi. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, Selamat menyaksikan. Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima. Prinsip tersebut disebut dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Kenapa UMKM perlu membuat laporan keuangan? Laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan, organisasi, maupun instansi lainnya. Dalam era ekonomi yang semakin kompetitif, perusahaan di berbagai sektor, termasuk industri salon, dituntut untuk memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan menjadi salah satu alat utama untuk mengevaluasi kinerja suatu usaha. Karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan dan hasil operasi. Selanjutnya, apa sih tujuan laporan keuangan? Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas, pelaporan yang sangat berguna bagi beragam pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Secara lebih rinci, laporan keuangan bertujuan untuk menggambarkan secara akurat kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yaitu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimilikinya. Berikut adapun transaksi salon Labora Salon. Pada bulan September 2025, kami telah melakukan wawancara dengan seorang ibu yang bernama Juliani Simatupang sebagai pemilik salon yang terletak di Jalan Jamin Ginting nomor 354, Padang Bulan, Kota Medan. Adapun hasil yang kami peroleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar 18 juta, perlengkapan sebesar 1.700.000, sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000, peralatan sebesar 6.200.000, penyusutan peralatan sebesar 387.500, hutang usaha sebesar 6 juta, dan modal sebesar 20 juta. Untuk transaksi Labora Salon selama bulan September 2025, yang pertama tanggal 1 September membeli perlengkapan sebesar 1 juta, 1 September diterima uang atas jasa 1.300.000. Tanggal 5 September membayar sewa kios sebesar 1.500.000. Tanggal 7 September diterima uang atas jasa sebesar 1.500.000. Tanggal 13 September diterima uang atas jasa sebesar 1.750.000. Tanggal 17 September diterima uang atas jasa sebesar 900.000. Tanggal 20 September diterima uang atas jasa sebesar 900.000. Tanggal 22 September dibeli perlengkapan sebesar 1 juta. Tanggal 23 September dibayar utang sebesar 1 juta. Tanggal 25 September diterima uang atas jasa sebesar 1.200.000. Tanggal 27 September membayar listrik sebesar 150.000. Tanggal 27 September lagi membayar air sebesar 150.000. Tanggal 29 diterima uang atas jasa 1 juta. Tanggal 30 September yang pertama membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Yang kedua diterima uang atas jasa 750.000.
Yang ketiga, dibayar utang sebesar 500.000 dan yang terakhir ada penyusutan peralatan sebesar 387.500. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan penyelesaian persamaan akuntansi Labora Salon. Pada transaksi pertama, tanggal 1 September membeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, itu dimasukkan ke dalam kas berkurang sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan bertambah 1 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 1 September diterima uang atas jasa sebesar 1.300.000. Kemudian, itu dimasukkan ke dalam kas dan modal. Selanjutnya, pada tanggal 5 September membayar sewa kios sebesar 1.500.000. Kemudian, itu dimasukkan ke dalam kas dan sewa dibayar di muka. Selanjutnya, pada tanggal 7 September diterima uang atas jasa sebesar 1.500.000. Kemudian, itu dimasukkan ke dalam kas bertambah 1.500.000 dan modal bertambah 1.500.000. Kemudian, pada tanggal 13 September diterima uang atas jasa sebesar 1.750.000. Kemudian itu dimasukkan ke dalam kas dan modal yang bertambah 1.750.000. Kemudian pada tanggal 17 September diterima uang atas jasa sebesar 900.000. Kemudian dimasukkan ke dalam kas dan modal yang bertambah sebesar 900.000. Pada tanggal 20 September diterima uang atas jasa sebesar 900.000. Kemudian itu dimasukkan ke dalam kas dan modal yang bertambah sebesar 900.000. Pada tanggal 22 September dibeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian itu dimasukkan ke dalam kas yang berkurang sebesar 1 juta rupiah dan ke dalam perlengkapan yang bertambah 1 juta rupiah. Pada tanggal 23 September dibayar utang sebesar 1 juta rupiah yang membuat kas berkurang sebesar 1 juta rupiah dan utang usaha berkurang 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 25 September diterima uang atas jasa sebesar 1.200.000 rupiah, yang dimana itu dimasukkan ke dalam kas yang bertambah 1.200.000 rupiah dan modal sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 27 September membayar listrik sebesar 150.000, yang dimana itu dimasukkan ke dalam kas berkurang sebesar 150.000 dan modal berkurang 150.000. Kemudian pada tanggal 27 September membayar air sebesar 150.000 yang membuat kas berkurang 150.000 dan modal berkurang 150.000. Pada tanggal 29 September diterima uang atas jasa sebesar 1 juta yang membuat kas dan modal bertambah 1 juta rupiah. Pada tanggal 30 September membayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah yang membuat kas dan modal berkurang sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 30 September diterima uang atas jasa sebesar 750.000 rupiah yang membuat kas dan modal bertambah sebesar 750.000 rupiah. Pada tanggal 30 September dibayar utang sebesar 500.000 rupiah yang membuat kas berkurang 500.000 rupiah dan utang berkurang 500.000 rupiah. Pada tanggal 30 September penyusutan peralatan sebesar 387.500 yang membuat penyusutan menjadi 387.500 dan modal berkurang 387.500, yang dimana hasil akhir dari aset dan utang tambah modal dari Labora Salon pada bulan September 2025 sebesar Rp32.112.500. Oke baik, selanjutnya penyelesaian laporan laba rugi. Langkah awal penyelesaian laporan laba rugi, terlebih dahulu kita membuat judul yang terdiri dari nama perusahaan, yang kedua nama laporan yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya membuat periode yang berakhir 30 September 2025 dalam satuan moneter rupiah. Yang pertama ada pendapatan. Untuk seluruh pendapatan jasa sebesar 9.300.000. Yang kedua itu ada beban. Yang pertama itu ada beban gaji sebesar 1 juta. Yang kedua ada beban listrik sebesar 150.000. Yang ketiga ada beban air sebesar 150.000. Dan yang terakhir itu ada beban penyusutan peralatan sebesar 385.500. Jadi untuk total keseluruhan beban itu sebesar 1.687.500.
Nah, setelah itu pendapatan dikurang dengan beban menjadi pendapatan sebelum bunga dan pajak sebesar 7.612.500. Untuk pendapatan dan beban lainnya itu kosong, jadi kita buat nilainya itu 0. Untuk penghasilan sebelum pajak, kita tinggal turunkan saja dari hasil pendapatan sebelum bunga dan pajak yang ada di atas. Setelah itu untuk pajaknya 0 karena tidak ada. Nah, jadi untuk total laba bersihnya itu sebesar 7.612.500. Nah, teman-teman, selanjutnya ada laporan posisi keuangan dari Labora Salon. Yang pertama itu ada aset, terdiri dari aset lancar. Yang pertama, kas sebesar Rp21.100.000. Yang kedua ada perlengkapan sebesar Rp3.700.000. Dan yang ketiga ada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.500.000. Dan total aset lancar sebesar Rp26.300.000. Dan yang kedua itu teman-teman ada aset tetap, yaitu peralatan sebesar Rp6.200.000 dan penyusutan peralatan sebesar Rp387.500 dan total aset tetap sebesar Rp5.812.500 dan total aset sebesar Rp32.112.500. Dan yang kedua itu teman-teman ada kewajiban, terdiri dari kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha Rp4.500.000. Total kewajiban jangka pendek sebesar Rp4.500.000. Dan yang kedua ada kewajiban jangka panjang sebesar Rp0 dan total kewajiban jangka panjang sebesar Rp0. Dan yang ketiga itu ada modal awal, terdiri dari modal awal sebesar Rp20 juta dan laba bersihnya Rp7.612.500 dan total modal sebesar Rp27.612.500 dan total semua kewajiban ditambah modal sebesar Rp32.112.500. Baik, selanjutnya kita akan membahas catatan atas laporan keuangan periode yang berakhir 30 September 2025. Yang pertama ada informasi umum Labora Salon. Labora Salon adalah usaha jasa perseorangan yang bergerak di bidang penyediaan layanan perawatan dan kecantikan, seperti potong rambut, krim bat, perawatan wajah, hingga tata rias. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2023 dengan modal yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp6 juta dan modal pemilik sebesar Rp20 juta. Sejak saat itu, Labora Salon terus berkembang dan melayani pelanggan dengan berbagai layanan kecantikan hingga sekarang. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Untuk bagian A, pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Labora Salon disusun sesuai dengan entitas akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK EMKM. Laporan ini mencakup yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan posisi keuangan, dan yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan. Untuk bagian B, dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis dan menggunakan data transaksi aktual. Semua angka dicatat dalam mata uang rupiah. Untuk bagian C ada kas dan setoran kas dicatat dalam bentuk uang tunai yang tersedia di perusahaan. Untuk bagian D ada aset tetap. Aset tetap Labora Salon berupa furniture dan AC yang dipakai untuk mendukung opsional usaha. Yang E ada pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan diakui saat imbalan dari pelanggan sudah diterima, sedangkan kalau beban dicatat saat pengeluaran atau biaya tersebut terjadi. Yang F ada modal. Modal merupakan dana yang disetorkan oleh pemilik, yaitu Ibu Juliani Simatupang. Pemilik berhak mengambil sebagian dana tersebut untuk keperluan pribadinya dengan catatan bahwa pengambilannya tercatat dengan baik. Yang selanjutnya bagian 3
itu ada sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Untuk bagian A ada aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap diperkirakan kecil, sehingga nilai aset pada bulan September 2025 diyakini tetap sama dengan nilai tercatat di pembukuan. Yang B ada beban gaji. Beban gaji yang diakui sebesar 1 juta per bulan untuk karyawan tetap dan kontrak, sesuai perjanjian kerja yang berlaku. Yang ketiga ada C instrumen keuangan. Pemilik mengelompokkan aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa laboras salon pada bulan September 2025, serta pengeluaran untuk membeli perlengkapan seperti AC, kursi, meja rias, dan tempat pencuci rambut, lemari, dan juga perlengkapan lain yang diperlukan. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga teman-teman mengerti apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Lucu dan imut. Mana gerakanmu? Halo semuanya. Semuanya Apa semuanya? Nama saya Is adalah tadi bidangku.